Jangan skip video ini kalau kamu nggak ingin menyesal. Di sini kamu bakal beritahu apa itu inflasi. Inflasi itu bukan misteri tapi rekayasa. Bayangin kamu punya celengan. Tiap hari kamu isi 10.000 buat beli sepatu pas kamu ke toko, sepatu itu udah naik harganya. Kok bisa? Jawaban yang sering kita dengar, itu inflasi. Harga barang memang naik tiap tahun. Tapi, kenapa bisa naik? Dan siapa yang bikin naik? Uang itu dicetak, tapi bukan sama negara. Selama ini banyak orang pikir, yang bisa cetak uang cuma negara atau Bank Indonesia. Tapi kenyataannya, yang paling banyak menciptakan uang sekarang itu justru bank-bank biasa. Bank tempat kamu nabung, minjem, atau ambil ATM. Gimana caranya? Gampang. Saat kamu pinjam uang ke bank, mereka nggak ngasih uang dari tabungan orang lain. Mereka menciptakan uang baru digital yang sebelumnya nggak ada. Tinggal klik, uang muncul di rekening kamu. Artinya, setiap pinjaman itu menambah jumlah uang di dunia. Bukan karena ekonomi tumbuh, tapi karena sistemnya memungkinkan. Semakin banyak uang, semakin murah nilainya. Bayangin, ada 10 es krim dan 10 orang. Semua bisa dapat satu. Tapi kalau tiba-tiba ada 20 orang bawa uang, sementara es krim tetap 10, apa yang terjadi? Harganya itu yang terjadi di dunia nyata. Uang digital terus tercipta lewat pinjaman. Tapi barang dan jasa nggak nambah secepat itu. Akhirnya, harga-harga naik. Bukan karena barang makin mahal, tapi karena uang makin nggak berharga. Terus, Bank Indonesia ngapain? Bank Indonesia bukan pencetak utama uang, tapi dia punya kuasa buat ngatur sistem. Dan sekarang, mereka juga lagi bikin rupiah digital lewat proyek yang namanya Garuda. Beda dari uang elektronik biasa kayak e-wallet, 9 rupiah. Digital ini, uang resmi negara yang bisa dipakai langsung sama rakyat di dunia digital. Tapi ingat, meskipun Bank Indonesia bisa bikin uang digital, yang menciptakan uang terbanyak tetap bank-bank komersial lewat utang. Itu yang bikin jumlah uang meledak dan inflasi terjadi terus. Jadi, inflasi itu bukan bencana alam. Inflasi adalah hasil dari sistem yang dibikin manusia. Dan yang paling untung bukan kamu. Yang untung adalah bank, karena mereka cetak uang dari utang dan dapat bunga. Pemerintah, karena utangnya mengecil nilainya saat inflasi. Korporasi, karena bisa naikkan harga dan tetap disubsidi. Yang rugi, kamu, karena uangmu makin gak berharga. Orang tuamu, karena harus kerja lebih keras untuk barang yang sama. Negara ini, karena ketimpangan makin parah. Kesimpulan, saat mereka bilang harga wajar naik, tanya, siapa yang naikin? Setiap inflasi adalah keputusan. Setiap harga naik, ada sebab. Dan selama sistem utangnya kayak sekarang, inflasi nggak akan pernah benar-benar hilang. Kamu cuma disuruh sabar, hemat, dan pasrah. Sementara mereka duduk tenang, cetak uang lewat utang. Dan tetap bilang, semua ini demi rakyat. Rakyat yang mana?